Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ikhwati fillah wa akhwati fillah. Alhamdulillah, lisan kita terus memuji Allah, karena Allah lah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita untuk belajar mengkaji ilmu agama demi kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang mulia, yang telah rela mendakwahkan Islam dengan segala upaya dan daya, sehingga Islam itu masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu, sebagai umatnya, sepatutnya kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini insyaallah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas sebuah tema fikih muslimah atau fikih siyam atau puasa untuk muslimah. Kenapa kita bahas puasa padahal waktunya belum tiba? Ini tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang sudah dituliskan oleh ulama-ulama kita, ya, yaitu sebuah kaidah al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu ilmu atau mengilmui segala sesuatu, terutama dalam ibadah, muamalah dan agama Islam ini, sebelum kita melakukan amalan-amalan tertentu, agar apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ikhlas karena Allah jalla fi'ula. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini sudah disyarah, dijelaskan oleh beberapa ulama dan banyak ulama panjang lebar, yaitu sesungguhnya niat itu, ya, amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena apa? Apa yang diniatkan oleh seseorang itu, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau perempuan yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kembali kepada niatnya tersebut. Di sini ulama menjelaskan bahwasanya niyah ada niyatul amal wa niyatul ma'mulu lahu. Niyatul amal maksudnya di sini adalah niat betul-betul, ya, harus sesuai dengan amalan atau ibadah yang kita ingin kerjakan. Contoh, salat fardu, yaitu salat zuhur, asar, sama prakteknya, rakaatnya sama, bacaannya sama, tapi yang membedakan adalah niatnya dan waktunya. Ya, niat seseorang itu, ya, harus sesuai dengan apa yang ia ingin kerjakan. Kalau seseorang ingin melakukan salat zuhur, dia harus berniat dengan salat zuhur. Kalau ia ingin salat asar, maka ia harus berniat dengan salat asar. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga puasa. Puasa itu ada puasa yang wajib,
ada puasa yang sunnah. Amaliyahnya sama. Sama-sama menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan. Dari pagi sampai terbenam matahari. Sama, yang membedakan hanya niatnya dan waktunya. Nah, karena itu ikhwatal Islam, akhwati fillah rahimakumullah, niat begitu penting. Itu yang pertama, niatul amal. Ya, kita harus betul-betul mentakyin, menentukan amal apa yang kita lakukan sesuai dengan niat kita. Kemudian niatul ma'mul lahu. Niat untuk siapa kita beribadah. Kalau kita sudah ngaji, insyaallah niat kita pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, yang jelas itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya mungkin entah itu kesembuhan, entah itu rezeki, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali dengan betul-betul kita niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, rizki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian umur diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Yaitu niatul ma'mul lahu. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, ya, itu sekedar muqaddimah tentang niat. Ya, kembali kepada tema, yaitu tentang puasa. Ya, puasa itu merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang wajib, puasa Ramadan. Ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang penting yang mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Yaitu puasa merupakan al-imsak, menahan diri dari makan, minum, kemudian berhubungan, ya, dari pagi, yaitu terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar pun yang disebut adalah fajar shadiq. Ya, fajar shadiq, bukan fajar kazib. Jadi fajar ada dua, fajar kazib dan fajar shadiq. Ya, fajar kazib itu fajar yang dusta atau bohongan. Artinya ulama mengistilahkan seperti itu. Kemudian fajar shadiq, fajar yang jujur, artinya fajar yang betul-betul di situ kita sudah harus menahan diri daripada makan, minum, dan berhubungan suami istri ketika kita ingin melakukan puasa sampai terbenamnya matahari. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ta'rif atau definisi tentang puasa, ya, singkatnya. Kemudian di antara adab untuk berpuasa, ada adab yang wajib dan ada adab yang sunnah. Yang di sini ada ininya nggak? Bisa ditulis, ya. Oh, ini. Baik, barangkali nanti ibu-ibu bisa mencatatnya, atau pemirsa di rumah bisa mencatat dan mengikuti dengan seksama. Adab berpuasa. Satu, wajib, adab wajib. Kemudian dua, adab yang sunnah. Jadi ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab wajib ini apa? Yaitu menahan diri. Menahan daripada makan, minum, ya, jima atau berhubungan. Ya, kita bahasakan jima saja. Ini bahasanya Al-Qur'an, ya. Atau kalau kita bahasakan adalah pembatal puasa. Adapun yang sunnah banyak sekali, ya. Mungkin kita bisa tuliskan di sini beberapa saja. Di antaranya adalah misalkan
atau menyegerakan berbuka. Lawannya apa? Mengakhirkan sahur. Kemudian juga memperbanyak doa. Ya. Memperbanyak doa terutama di waktu-waktu mustajab dan memperbanyak ibadah seperti baca Quran, ya. Quran. Kemudian apalagi sholat malam terutama, ya. Dan iktikaf bagi yang mampu. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berpuasa yang mesti kita perhatikan, itu menahan diri daripada makan, minum, jima dan atau pembatal puasa. Adapun sunnah-sunnahnya yang menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, kemudian berdoa, memperbanyak doa, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Qur'an, yaitu salat malam, itikaf dan yang lainnya. Di sini belum kita tuliskan, ya, sedekah, ya. Sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terkenal dermawan di bulan suci Ramadan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyimpan harta kita atau menyisihkan harta kita untuk kita sedekahkan di bulan suci Ramadan karena pahalanya berlipat ganda. Nah, itu yang terkait dengan adab berpuasa. Kemudian wa mimma yanbaghi fi'luhu fi syahril azim, ya, yang mesti kita lakukan ketika bulan suci Ramadan tiba, yaitu adalah tahiyatul ahwa atau ajwa wan nufusu lil ibadah wal isra ila taubati wal inabah wal farah bi dukhuli Ramadan wa itqan as-siyam. Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebisa mungkin kita menyiapkan diri, ya, untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan ini kita persiapkan, ya, pertama dari segi ilmunya, kemudian dari lingkungannya kalau bisa. Barangkali ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala lebih nikmat berpuasa bersama suami misalkan, atau bersama anak istri, ya, bagi yang suami, atau barangkali nanti ada di antara kita yang lebih nikmat berpuasanya di kampung misalkan, karena lebih khusyuk, kemudian lingkungannya juga mendukung. Itu kita persiapkan, ya, supaya apa? Hati kita tenang dan khusyuk untuk apa? Beribadah, terutama beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Meskipun itu tidak wajib, ya, tapi menyiapkan, ya, perangkat-perangkat untuk khusyuk beribadah puasa, ya, itu disunnahkan sebagaimana yang kita sampaikan, ya. Kemudian al-isra ila taubati wal inabah. Kita bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang inilah di bulan Rajab, ya. Bulan Rajab apa? Sya'ban, ya. Bulan Rajab, ya. Ya, kita berbanyak kalau bisa berpuasa. Karena Rajab termasuk bulan yang haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan diperintahkan untuk memperbanyak puasa, ya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan diri kita, ya, untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di sela-sela kegiatan kita, apalagi setelah sholat fardu, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, ya, tidak kurang daripada 70 kali dan lebih, ya, bahkan lebih, ya, hampir 100 kali dan lebih.
Oleh karena itu sebagai umatnya kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal farahu bidukhuli asy-syahr. Kita berbahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ini persiapkan. Kita berbahagia dan harus, ya, jangan sampai kita merasa ya Allah bulan suci Ramadan tidak bisa makan misalkan. Ya Allah bulan suci Ramadan lemes. Ya Allah bulan suci Ramadan datang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa healing atau yang lainnya. Jangan sampai kita hati kita malah berbalik, malah tidak senang dan sedih datang bulan suci Ramadan. Kita harus senang karena ini adalah musim mendulang pahala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa itqan as-siyam, ya, yaitu membaguskan puasa kita, Wal khusyu'u fit tarawih, khusyuk dalam salat tarawih. Wa adamul futur fil ashr awasit. Jangan sampai kita futur atau turun baterai kita, ya, turun semangat kita di pertengahan bulan suci Ramadan, apalagi di akhir-akhir bulan suci Ramadan, ya. Dan kita berusaha untuk bersedekah, itikaf dan yang lainnya. Kemudian akhwati rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal, ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ahkamus siyam, ya, hukum-hukum puasa. Nah, ini hukum-hukum puasa ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena judul materi kita di sini adalah fikih puasa untuk muslimah, ya. Di bulan suci Ramadan ini kita insyaallah khususkan terkait pembahasan tentang wanita dan perempuan, karena memang tidak banyak atau pembahasan di masjid-masjid atau umum terkait tentang fikih puasa untuk wanita. Di sini insyaallah akan saya khususkan terkait dengan fatwa-fatwa tentang apa sih yang membatalkan puasa, ya, khusus untuk muslimah. Karena memang inti dari hal pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang mungkin ditanyakan oleh kaum muslimin, ya, khususnya untuk muslimah, terkait yang membatalkan puasa, Adapun dari segi pahala puasa, kemudian keutamaan puasa, kemudian juga fadilah-fadilah puasa dan fadilah-fadilah ibadah dalam puasa mungkin sudah banyak sekali dibahas, ya, di kajian-kajian umum. Tapi di sini insyaallah kita khususkan untuk membahas tentang fikih tentang mufattirat yang membatalkan puasa, khusus mungkin untuk muslimah, ya, untuk perempuan. Sini kita bawakan fatwa tentang hal yang membatalkan puasa untuk muslimah. Dimulai dari fikih yang terdahulu sampai sekarang, dan insyaallah kalau mungkin ada waktu kita akan bahas tentang pembahasan fikih kontemporer yang membatalkan puasa, baik yang laki-laki dan perempuan. Seperti contohnya mungkin bagaimana hukumnya kita memakai bagi yang asma misalkan, kemudian juga periksa gigi atau cabut gigi di musim puasa di siang hari. Karena memang yang namanya sakit kita tidak tahu, apalagi sakit gigi. Nah, itu kadang tiba-tiba muncul. Nah, insyaallah kalau ada waktu nanti kita akan bahas di akhir-akhir, ya. Yang pertama kita akan membahas tentang fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, terkait dengan puasa, yaitu puasanya perempuan. Hukmu siyamil haid idza tahrat qabla tulu'il fajri. Apa sih hukumnya puasa perempuan yang haid jika dia sudah suci sebelum fajar tiba? Nah, ini fajar sodik, ya, bukan fajar kazib, ya. Fajar sodik itu fajar yang dikumandangkan sholat subuh. Seorang perempuan yang haid kemudian dia suci sebelum
fajar atau sebelum subuh lah kita bahasakan. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh rahimallahu taala, "Shaumuha sahihun idza tayaqqanat at-tuhuru qabla tulu'il fajri." Jadi, puasanya seorang perempuan yang haid kemudian dia suci sebelum fajar terbit atau sebelum subuh, maka ketika dia berpuasa maka puasanya sah. Ya. Dengan catatan, ya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul sudah meyakini dan jelas bahwasanya ibu-ibu sekalian sudah suci ya daripada haid. Sini dikatakan al-muhim annal mar'ah tatayaqqan annaha tahurat. Yang penting sudah bisa menjelaskan atau sudah jelas-jelas bahwasanya seorang perempuan itu sudah suci ya. Lianna ba'dhan nisa tazunnu annaha tahurat wa hiya lam tathhar. Karena apa? Sebagian perempuan ya biasanya menyangka bahwasanya dia merasa sudah suci, ternyata belum suci. Artinya maksain puasa. Ya, maksain puasa. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, karena ingin sekali puasa, ya maksa-maksain ya. Maksa-maksain apa? Puasa padahal dia belum suci. Ya, walihadza kanat nisa ya'tina bil qutni li Aisyah radhiyallahu taala anha ya fayurinaha iyyahu alamatan ala tuhri fataqulu lahunna la ta'jalna hatta ya tabina al-qaswa al-bayda. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala ditanya ya oleh sahabat-sahabat perempuannya. Akhirnya Aisyah menyuruh untuk sahabat-sahabat perempuannya itu mendatangkan apa? Kain ya, kain pembalut ya. Kemudian didatangkan kepada Aisyah, kemudian diperlihatkan. Baru nanti dia Aisyah radhiyallahu taala menilai. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jangan tergesa-gesa sampai kalian wahai perempuan melihat mohon maaf mungkin cairan putih ya. Dan ini juga kita sudah tanyakan ya, karena memang di antara fikih yang paling sulit untuk laki-laki adalah fikih haid dan nifas. Ya, untuk ulama-ulama dan fikih karena seorang laki-laki tidak apa? Mengalaminya. Makanya bertanya kepada apa? Yang ahlinya dan ketika saya tanya apa yang dimaksud dengan ada cairan keputihan, kita tanyakan kepada yang ahlinya, betul, itu adalah salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri seorang perempuan itu sudah selesai haid. Ya. Makanya nanti ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan ya tanda-tanda seperti itu. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, beliau menyuruh untuk sahabat yang bertanya tadi untuk membawakan sebuah kain, kemudian mana ciri-ciri ya haid itu sudah selesai, diperlihatkan ya bahwasanya tanda-tandanya adalah yaitu cairan putih atau lendir atau apa itu bahasa istilahnya mungkin di situ ya. Ibu-ibu insyaallah lebih tahu. Baik. Kemudian fal mar'atu 'alaiha an tata'atta hatta tatayaqqana annaha tahurat fa idza tahurat fa innaha tanwi as-shaum. Perempuan itu jika sudah suci sebelum fajar dia berniat untuk berpuasa. Ya, wa illam taghtasil illa ba'da tulu'il fajri, meskipun dia belum mandi besar. Ya, meskipun dia belum mandi besar sampai terbit fajar atau sampai berkumandang azan subuh ya. Yang penting niat dulu ya. Yang penting niat, bersihkan tempat ininya, kemudian baru berniat ya. Walakin 'alaiha aidan an tura'i shalah fatubadir bil iktisal litusalli shalatal fajri fi waqtiha. Nah, meskipun kita diperbolehkan untuk berpuasa tanpa mandi terlebih dahulu, tapi Syekh mengatakan di sini adalah hendaknya seorang perempuan itu bersegera untuk mandi besar. Karena apa? Dia harus memperhatikan sholat subuhnya.
sholat subuh tepat waktu. Jangan sampai menunda. Wa qad balagna anna ba'dhan nisa tathur ba'da tulu'il fajri wa qabla tulu'il fajri walakinnaha tu'akhirul iktisal ila ma ba'da tulu'i syamsi bihujjatin annaha turidu an taghtasil ghuslan akmal wa anzab wa athhar. Ya, dikatakan oleh Syekh bahwasanya ada sebagian perempuan yang menunda-nunda mandi wajibnya sampai terbit matahari. Ini tidak diperkenankan dengan alasan apa? Supaya lebih bersih, supaya lebih lebih sempurna dan lain sebagainya. Syekh mengatakan jangan. Ya, kalau ingin mandi wajib terlebih dahulu, ya, meskipun kita tidak lengkap ya pakai sampo segala macam, yang penting syarat dan rukun ya, mandi wajib tersebut sudah terpenuhi ya untuk sholat. Nanti kalau ingin bersih lebih sempurna lagi silahkan. Yang penting jangan sampai menunda-nunda mandi dan menunda sholat fardu sholat subuh kita. Kemudian kita lanjutkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukmu siyamil mar'ah idza hadat ba'da ghurubi syamsi. Nah, sebaliknya seorang perempuan itu jika dia haid setelah terbenam matahari, apa hukumnya? Ya, apa hukumnya seorang perempuan jika ia datang haid setelah terbenam matahari? Syekh mengatakan, siyamuha sahihun hatta law ahassat bi a'radil haid qabla al-ghurub. Puasanya tetap sah meskipun biasanya kan sebelum datang bulan itu bagi perempuan yang ada hal-hal satu dan yang lainnya biasanya merasakan agak kurang enak, kemudian juga sakit dan pegel-pegel dan yang lainnya. Syekh mengatakan meskipun ada tanda-tanda seperti itu, yang penting belum keluar darah haid, puasanya tetap sah. Meskipun sudah ada tanda-tanda sebelum sebelum terbenam matahari, puasanya tetap sah. Yang penting keluar darahnya itu setelah terbenam matahari. Ya. Kemudian mal hukmu idza tahurat al-haid fi asna'i nahari Ramadan. Nah, ini banyak terjadi bagi perempuan ya, dan bahkan mungkin laki-laki, bagi yang musafir. Apa hukum perempuan yang haid tapi dia sucinya di siang hari di bulan suci Ramadan? Sebelum saya jawab, mungkin izin untuk minum terlebih dahulu. Baik. Apa hukum perempuan yang suci di siang hari di bulan suci Ramadan? Syekh mengatakan bahwasanya di sini adalah alaihal imsak fi as-sahih qaulil ulama li zawalil uzri syar'i wa alaiha qada'u dzalikal yaum kama law sabatat ru'yatu Ramadan nahara. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika demikian beliau mengatakan maka perempuan tersebut dia harus imsak. Imsak itu maksudnya menahan diri dari pembatal puasa, menahan diri dari makan, minum, kemudian berhubungan atau pembatal puasa jika ia sudah suci di siang hari. Meskipun di pagi harinya dia tidak berpuasa, tapi siangnya misalnya jam segini, kemudian zuhur atau asar dia suci, hendaknya dia imsak. Artinya menahan diri dari pembatal puasa baqiyatu yaumaihi, yaitu sisa waktunya tersebut fi as-sahih qaulail ulama. Dia mengatakan menurut pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama. Nah, bahasa ini mengisyaratkan bahwasanya ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri ketika seorang perempuan haid yang sudah suci di siang hari. Apakah dia wajib? Apakah dia sunnah? Apakah dia boleh tidak makan dan tidak minum? Jadi ada dua pendapat yang kuat di sini. Berputar di sini antara
wajib menahan makan dan minum, dan sunnah menahan makan dan minum. Ya. Menurut Syekh, yaitu pendapatnya Syekh bin Baz rahimallahu taala, beliau mewajibkan. Ya kan, beliau mewajibkan karena memang pendapatnya ini adalah pendapat Hambali, ya, Imam Hambali, ya, rahimallahu taala. Adapun pendapat yang lain diistihbabkan, disunnahkan. Ya, disunnahkan karena dikhawatirkan, karena ada ulama juga yang mewajibkan. Jadi kita ambil pendapat yang hati-hati ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jika ibu-ibu sudah suci di siang hari, ya sebaiknya menahan diri daripada makan, minum, ya, dan berhubungan suami istri di siang hari jika sudah suci. Ya, diistihbabkan atau disunnahkan. Karena ada di antara ulama yang mewajibkan kita untuk apa? Menahan diri. Karena uzurnya sudah apa? Sudah hilang, beliau mengatakan seperti itu. Ya. Sebagaimana dikiaskan kalau seseorang melihat ru'yatul hilal, contoh seorang kaum muslimin, bukan perempuan saja, muslimin ya, maupun laki-laki maupun perempuan, jika qadarullah malam penentuan bulan suci Ramadan belum ada keputusan dari pemerintah kita, misalkan tiba-tiba di pagi harinya kita ada yang tidak berpuasa, dan ternyata pemerintah mengumumkan di siang hari itu bahwasanya sudah melihat bulan, maka kita apa? Wajib imsak, wajib apa? Menahan diri dari berbuka puasa atau menahan makan, minum, dan hubungan suami dan pembatal-pembatal yang lainnya. Karena apa? Meskipun di pagi harinya kita tidak berpuasa, tiba-tiba ada informasi siang harinya, ya, dari pemerintah bahwasanya oh ternyata sudah dilihat bulan, kita sudah masuk bulan suci Ramadan, terlambat mengumumkan misalkan, maka apa? Wajib kita imsak, menahan diri daripada berpuasa di sisa waktu kita. Nah, ini diantara alasannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, bagi perempuan yang suci di siang hari bulan suci Ramadan, hendaknya dia menahan diri daripada makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Kemudian apa sih hukumnya puasanya orang yang istihadah? Nah, istihadah itu adalah darah kotor. Ya, ulama mengatakan wajib dia berpuasa, ya, wajib juga dia sholat. Ya, tapi kalau sholat dia harus berwudu di setiap dia ingin sholat dan membersihkan ya bagian tertentunya tersebut ketika ingin sholat. Nah, ini, dan dia harus menutup dengan rapat-rapat ya bagian tersebut supaya apa? Tidak mengotori masjid atau rumah bagi ibu-ibu yang sholat di rumah ya, atau musallanya. Nah, ini ulama mengatakan demikian. Kemudian apa hukumnya puasa perempuan yang nifas? Nah, ini juga banyak terjadi bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, ya. Apa hukumnya berpuasa bagi orang yang nifas? Ya, bagi orang nifas diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun jika seorang yang nifas tersebut suci sebelum 40 hari, bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan jika seorang perempuan tersebut sudah suci sebelum 40 hari, maka dia boleh berpuasa, kemudian dia sholat sebagaimana mestinya ya, sebagaimana biasanya. Yang jadi masalah jika muncul lagi darah nifas tersebut sebelum 40 hari. Ya, Syekh bin Baz mengatakan di sini bahwasanya ya, fa in 'ada 'alaiha dam fil arba'in fas-sahih annaha ta'tabiru nifasan fi muddatil arba'in, walakin shaumuha al-madhi fi hali at-taharah wa salatuha wa hajjaha kulluha sahih la yu'adu syai'un min zalika ma dama waqa'a fi hali at-taharah. Jika seorang perempuan itu dia
suci sebelum 40 hari nifas, ya, dia boleh berpuasa, kemudian dia sholat seperti biasa, baca Quran dan yang lainnya. Tapi qadarullah seandainya dia balik lagi darah nifasnya tersebut dalam jangka waktu 40 hari tersebut, ya, maka Syekh bin Baz mengatakan hendaknya dia apa? Menahan diri. Ya, menahan diri lagi. Artinya jangan puasa dulu, jangan sholat dulu, ya, jangan sholat dulu dan jangan melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan nifas, ya. Karena apa? Syekh merojihkan bahwasanya pendapat bahwasanya maksimal orang nifas itu adalah 40 hari. Tapi di antara ulama, termasuk di antara ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwasanya kebanyakan perempuan itu nifasnya 40 hari. Dan ada sebagian kecil perempuan nifasnya itu sampai 60 hari. Ya. Saya lebih condong, Allah Ta'ala alam, jika sebagian kita melihat kebiasaan perempuan, ya, kita harus menilai diri kita terlebih dahulu, ya. Perempuan yang misalkan di awal dia melahirkan, berapa hari dia harus hitung, berapa hari dia nifas, 40 hari kah atau bahkan lebih. Karena ada sebagian kecil perempuan yang lebih daripada 40 hari dia masih nifas, ya. Makanya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, ghalibuhu arba'in, kebanyakan perempuan itu 40 hari dia suci. Tapi ada sebagian perempuan yang maksimal 60 hari baru dia suci. Jadi bagaimana jika perempuan tersebut dia sucinya 40 hari, maka harus terus, ya, setelah 40 hari terus dipantau, misalkan nanti lahiran kedua, ketiga, keempat, ya, berarti dia 40 hari nifasnya. Nanti setelah 40 hari ada darah yang keluar, bagaimana hukumnya? Itu dihukumi darah kotor. Dihukumi darah kotor, kemudian boleh dia berpuasa, boleh dia sholat, boleh dia ngaji dan seterusnya, dengan catatan itu tadi apa? Ditutup rapat-rapat. Kemudian jika ingin sholat dia harus bersuci setiap kali dia sholat, artinya berwudu, mensucikan dirinya, bukan mandi besar tapi apa? Berwudu. Nah, ini jika kebiasaannya 40 hari. Tapi kalau kebiasaannya 60 hari, ya, jadi sebelum 60 hari dia juga harus memperhatikan, ya, apakah dia itu sudah suci atau belum. Kalau belum berarti kebiasaannya 60 hari. Jadi dia tidak boleh berpuasa, kemudian dia tidak boleh sholat dan mengaji dan yang lainnya. Ya. Mohon maaf, mungkin sholat maksudnya, ya, tidak boleh sholat, kemudian tidak boleh berpuasa. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui dirinya masing-masing. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki anak keturunan di pertama kalinya, harus dihitung berapa hari, ya, dia nifas. Ya. Nanti di anak atau di lahir yang kedua, ketiga, keempat nanti disamakan dengan yang berikutnya, yang sebelumnya, maksudnya yang sebelumnya. Ini ikhwatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sini Syekh bin Baz rahimallahu taala merojihkan, ya, merojihkan artinya menguatkan pendapat bahwasanya maksimal perempuan itu nifas adalah 40 hari. 40 hari. Artinya semua perempuan kalau sudah lebih dari 40 hari dia keluar darah, dihukumi darah kotor. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimallahu taala. Jadi monggo ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ingin mengambil pendapatnya Syekh bin Baz rahimallahu taala, tafadhali. Yang penting kita punya rujukan. Yang penting kita apa? Punya panutan ulama yang kita ikuti. Ya, ulama yang kita ikuti. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya perempuan-perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka nifas itu maksimal adalah 40 hari. Dari sini ulama mengambil keputusan bahwasanya maksimal seorang perempuan itu dia nifas adalah 40 hari. Jadi buah daripada perbedaan nanti, ya, buah dari perbedaan ini nantinya bahwasanya jika setelah 40 hari itu dia
keluar darah, bagaimana menghukuminya? Menghukuminya yaitu jika kita mengambil pendapatnya Syekh bin Baz, karena maksimal nifas itu dalam 40 hari, maka setelahnya itu dihukumi darah kotor. Jadi kalau ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala mengambil pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan melihat dirinya sendiri bahwasanya dia 60 hari baru bersih total, ya, jadi sebelum 60 hari atau lebih dari 40 hari itu masih dalam keadaan nifas. Masih dalam keadaan nifas. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi lebih daripada 60 hari keluar darah itu dihukumi darah kotor. Tetap dia bisa sholat, kemudian tetap dia bisa berpuasa. Nah, itu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin nanti kalau belum jelas bisa dipertanyakan. Kita ulangi, apa hukumnya perempuan ya suci sebelum 40 hari? Ya, kalau sebelum 40 hari ulama sepakat bahwasanya jika dia suci sebelum 40 hari, ya boleh dia berpuasa, boleh dia sholat. Tapi kalau dia balik lagi darahnya itu, nah itu dihukumi tetap darah nifas. Itu ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala kalau itu di masa sebelum 40 hari ya. Sebelum 40 hari misalkan berhenti misalkan seminggu, ternyata setelah seminggu baru muncul lagi. Nah, ini baru ya tetap dihukumi darah nifas karena belum 40 hari. Kemudian apa hukumnya seorang perempuan itu memakan atau meminum pil penghambat darah untuk haid dan nifas? Baik, nih teman saya ngisi sampai 1 jam lebih, jadi ya habis suaranya, mohon maaf ya. Saya ulangi, apa hukumnya seorang perempuan meminum pil penahan haid atau nifas? Ya. Syekh menjawab di sini, "Idza ista'malat al-mar'ah ma yuqta'u ad-dam min hubub aw ibr fanqata'a ad-dam bidzalika waqtasalat fa innaha ta'mal kama ta'malu at-tahirat wa salatuha shahihah wa shaumuha shahih." Boleh ya meminum pil tersebut, dan bagaimana hukumnya jika memang sudah berhenti darahnya tersebut, maka dia sebelumnya dia mandi besar, kemudian dia boleh melakukan sebagaimana seorang perempuan yang suci ya. Hal yajuzu isti'malu hububi man'il hamli li ta'khiri il-haid indal mar'ah fi syahr Ramadan? Bolehkah seorang perempuan itu meminum pil untuk menahan kehamilan? Mungkin pil KB ya bahasanya ya. Ya. Di bulan suci Ramadan, ulama Syekh bin Baz mengatakan la haraja fi zalika, tak masalah. Ya, enggak apa-apa. Lima fihi minal maslahah al-mar'ah fi shaumiha ma'an nasi wa adamil qada. Kalau memang itu merupakan maslahat, tidak masalah, dan dengan catatan tidak ya berbahaya untuk kesehatan dirinya. Ya. Li'anna ba'dhan nisa tadarruhunna al-hubub. Karena sebagian perempuan itu meminum pil KB, mungkin ya bahasanya, mungkin itu pil yang sejenisnya itu atau suntikan itu berbahaya, bisa jadi gondok ya, besar itu lehernya, kemudian bisa gatal atau yang lainnya, sebaiknya jangan ya. Tapi kalau aman daripada hal tersebut tidak masalah ya.